Ya pemirsa, Lansa kali ini kita akan membahas mengenai topik rumah bebas PBB. Dan sudah bersama kita sudah hadir narasumber, ada Wakil Ketua Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, ada Bapak Edi Sumantri, dan juga pengamat perpajakan ada Bapak Mahfud Siddiq. Apa kabar Bapak-Bapak? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ya, sebelum bahas lebih lanjut kita akan saksikan dulu paket berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membebaskan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pada 2016 mendatang. Namun ini diperuntukkan bagi warga yang tinggal di rumah susun dan rumah yang harganya di bawah 1 miliar rupiah. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, di tahun 2016 bagi warga DKI yang tinggal di rusun, rusunawa, rusunami, dan rumah pribadi di bawah 1 miliar rupiah tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB 1 sen pun. Hal ini dilakukan Ahok agar dapat mengurangi beban perekonomian warga yang penghasilannya pas-pasan. Apalagi mengingat situasi perekonomian yang sedang sulit seperti saat ini. Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang kini masih terus mengkaji reformulasi nilai jual objek pajak atau NJOP serta pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat golongan tidak mampu. Ahok mengaku sudah mempersiapkan payung hukum kebijakan penghapusan PBB tersebut. Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai kebijakan itu dirasa pas saat ekonomi dalam keadaan tidak baik. Namun terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keringanan tersebut. Sesuai rencana penghapusan itu, masyarakat yang baru pertama kali membeli rumah akan dibebaskan dari kewajiban membayar PBB dan BPHTB. Hal itu lebih didasarkan pada siapa subjek pajaknya, bukan objek pajak yang dibeli. Kenaikan PBB dari tahun 2014 hingga 2015 ditandai dengan target PBB 8 triliun rupiah, meningkat sebesar 23% dari target PBB tahun 2014 lalu sebesar 6,5 triliun rupiah. Ya, melihat paket liputan tadi dan juga melihat topik dialog hari ini, harapannya, ya betul, harapannya adalah di provinsi lain juga akan menerapkan hal yang beli serupa. rumah, terus PBB-nya gratis, Betul. begitu ya. Ya. Tapi kita harus tanyakan dulu nih Wiki, seperti apa sebenarnya kebijakannya begitu ya. Mungkin kita ke Pak Edi dulu. Pak Edi bisa dijelaskan lebih detail, mungkin seperti apa masyarakat pengen tahu ini yang dikatakan gratis PBB itu yang seperti apa yang akan digratiskan, Pak Edi? Terima kasih, Daerah. Selamat siang Pak Prof. Siddiq. Jadi kalau kita lihat bahwa kondisi perekonomian di tahun 2015 dari mulai semester 1 mengalami penurunan dan pada saat semester kedua juga tidak menunjukkan kebaikan atau tidak tambah baik atau malah tambah kurang begitu menggembirakan, maka untuk tahun 2016 ada kebijakan. Kebijakan ini sesungguhnya sebagai wujud keberpihakan Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah. Jadi saat ini sedang disusun rancangan peraturan gubernur terkait dengan untuk nilai jual objek pajak bumi dan bangunan 1 miliar ke bawah itu akan dibebaskan. Nah, hal ini sesungguhnya berdasarkan amanah dalam peraturan daerah. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah itu di pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada masyarakat dalam kondisi tertentu dan dalam asas keadilan. Nah, seperti kita lihat bahwa saat ini masyarakat kondisinya kurang begitu baik sisi perekonomian. Daya beli masyarakat mengalami penurunan. Sehingga untuk masyarakat yang kondisi memperoleh penghasilan hanya satu sumber saja, maka pembebanan pajak ini dirasakan sangat membebankan masyarakat. Oleh karena itu ada kebijakan keberpihakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap masyarakat tadi, yang NJOP bumi dan bangunannya di bawah 1 miliar itu dibebaskan dari pembayaran PBB. Termasuk tadi rumah-rumah susun, rusunawa, rusunami itu dibebaskan dari sejauh ini baru di tahun 2016 saja gitu ya. Di tahun-tahun berikutnya akan ada peninjauan ulang atau seperti apa? Untuk tahun berikutnya kita lihat kondisi perekonomian secara nasional. Jadi kalau saja di tahun 2016 diberlakukan lalu kondisi perekonomian di 2016 ternyata juga belum menunjukkan angka yang positif, pertumbuhan ekonomi makro juga menunjukkan angka yang belum begitu menggembirakan, kemungkinan akan dilanjutkan di 2017. Jadi kebijakan kita lihat ini rencananya dari 1 Januari hingga
akhir Desember, Desember iya, 2016 begitu ya Pak? Ya? Untuk PBB SPPT terhutang di tahun 2016 yang NJOP Bumi dan Bangunannya 1 miliar ke bawah itu nanti akan dibebaskan. Hanya syaratnya hanya itu saja, 1 miliar ke bawah sudah dapat gratis PBB. Ya, 1 miliar ke bawah mungkin terms and conditions applied di bawahnya lagi. ada. Jadi gini, 1 miliar ke bawah itu pun tidak otomatis seluruh yang 1 miliar ke bawah dibebaskan. Karena dasar pembebasan ini adalah asas keadilan. Jadi kalau secara teoritis mohon izin. Seperti apa tuh asas keadilan Pak gini, Edi? bahwa pajak sesungguhnya harus adil perlakuannya. Artinya pajak itu dipungut dari masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi, orang kaya, untuk diredistribusikan kembali kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi alangkah wajar apabila pajak itu dibandingkan pada orang yang lebih mampu, sementara orang kurang mampu itu bebanannya lebih. Itu mekanismenya nanti seperti apa tuh Pak? Biar nanti insentif ini sampainya ke orang yang tepat. Jadi mekanismenya pada saat nanti pencetakan massal, SPPT PBB yang NJOP-nya di bawah 1 miliar tadi, itu otomatis apabila dicetak sudah ada pembebasan 100%, jadi nihil. Yang di bawah 1 miliar. Tetapi tidak otomatis seluruhnya. Karena tadi saya cerita aspek keadilan, ya. Yang dibebaskan adalah yang masyarakat yang benar-benar tidak mampu, artinya di bawah 1 miliar. Kalau dia memiliki beberapa objek, katakanlah Mas Wiki punya 2 rumah. Punya 2 rumah, maka yang satu saja yang dibebaskan, yang satu terbayar. Ya, tidak mungkin otomatis. Ini Pak Mahfud dari tadi sudah mendengarkan, tampaknya sudah pengen berkomentar. Pendapat Anda tentang rencana kebijakan ini, Pak Mahfud? Ya, saya berikan komentar secara umum ya. Saya bandingkan secara internasional ya. Jadi property tax atau pajak bumi dan bangunan itu merupakan salah satu tulang punggung penerimaan daerah, PAD. Saya kira di DKI malah nomor 1 ya, penerimaan PBB. Jadi kita harus hati-hati di dalam rangka memberikan keringanan-keringanan, apalagi pembebasan pajak. Karena pajak itu kaitannya dengan kebutuhan publik dalam rangka pelayanan, ya. Itu saya kira walaupun DKI itu tergolong daerah yang relatif kaya dibanding dengan daerah lain, tapi kebutuhan masyarakat di dalam rangka pelayanan masih jauh lebih besar. Jadi kalau ada memang pajak itu adalah seluruh pajak itu harus punya desain, yaitu reduce the burden of the poor, gitu ya. Mengurangi beban orang-orang yang tidak punya kemampuan. Jadi dari spiritnya saya tidak bisa menolak, itu bagus sekali. Jadi Anda setuju ya dengan rencana kebijakan ini, dari Pak spiritnya ya, dari spiritnya. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa ketika itu 1 M ke bawah, ya kan? Nah ini kan kemampuan wajib pajak itu memang asumsinya kalau 1 M ke bawah itu adil. Kalau tarif sekarang kan 3 per mil, ya maksimum ya. Nah kalau untuk itu sekarang ini 1 miliar ke bawah itu 1 per mil, ya. Itu kan berarti 10 juta ya. 1 juta Pak. Iya, maaf 1 juta ya. 1 juta. Itu sangat berarti bagi kelompok berpendapatan rendah ya. Jadi spiritnya oke. Tetapi ketika itu diberlakukan across the board ya, karena kesederhanaan, ini menjadi pertanyaan seperti subsidi BBM. Jadi yang sebenarnya tidak perlu dapat bantuan dibantu. Ya, ini adalah implikasi daripada kebijakan. Yang kedua itu adalah keberlanjutan. Tadi dikatakan hanya untuk 2016. Nah kalau orang tahun selanjutnya itu sudah menikmati kemudian diambil, ini ada dampak psikologis maupun politisnya. Baik. Jadi intinya adalah dari sisi spirit tapi dari sisi kebutuhan daerah yang itu juga saya perkirakan itu makin bertambah, itu harus hati-hati di dalam rangka memberikan keringanan-keringanan, apalagi pembebasan. Baik, ini juga terkait potensial loss yang kemudian kemungkinan berjumlah 400 miliar rupiah akan hilang ketika akhirnya PBB ini dihilangkan gitu ya. Itu solusinya seperti apa tuh Pak Edi? Seperti yang dikomentar Pak Mahfud tadi, hati-hati itu bagaimana? Baik, jadi memang pembebasan pajak ini secara umum juga tidak boleh mengurangi atau semangat atau sumber penerimaan yang akan diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga pada saat kita memperhitungkan, kalau saya sampaikan di sini bahwa jumlah SPT PBB yang tercetak di tahun 2015 itu sejumlah 1,9 juta.
1,9 juta SPPT PBB atau 1,9 juta wajib pajak. Dan untuk SPPT PBB yang NJOP-nya 1 miliar ke bawah, itu ternyata 1,4 juta wajib pajak. 1,4 juta wajib pajak dengan ketetapan sebesar 450 miliar. Sementara 500.000 SPPT PBB atau 500.000 wajib pajak yang NJOP Bumi dan Bangunannya di atas 1 miliar, itu jumlahnya 500.000. Tetapi kontribusi yang diberikan kurang lebih sekitar 7,1 triliun. Artinya apa? Artinya pembebasan yang sedemikian banyak ini kontribusinya hanya kurang lebih sekitar nggak sampai 10% dari potensialnya. Dan kemana kita harus cari? Nah tadi saya bilang bahwa pembebasan ini tidak boleh mengganggu penerimaan. Maka akan ada subsidi silang untuk masyarakat yang kalangan ekonomi menengah ke atas. Contoh misalnya yang sekarang sedang digalakan oleh kita. Untuk NJOP Bumi, untuk yang masyarakat yang memiliki private island atau pulau-pulau pribadi. Nah itu NJOP Buminya akan kita naikkan, kita tinggikan. Karena kalau kita pikir orang yang memiliki pulau pribadi itu bukan sekedar orang kaya, saya pikir orang sangat-sangat kaya. Jadi wajar kalau itu dikenakan pajak lebih tinggi dan masyarakat yang tidak mampu dibebaskan. Tapi Pak Edi, maaf saya potong sedikit. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan kebijakan pajak gratis PBB untuk yang di bawah 1M ini konsekuensinya adalah menaikkan pajak menyesuaikan untuk yang di atas 1M begitu? Di atas 1M tidak seluruhan. Artinya tadi saya bilang yang memiliki pulau pribadi, lalu daerah-daerah komersial seperti pertokoan, pusat perbelanjaan, apartemen-apartemen mewah. Nah ini NJOP Bumi dan Bangunannya kita sesuaikan. Seberapa besar penyesuaiannya? Nah ini kita sedang lakukan perhitungan, kita lakukan simulasi sehingga totalitas nanti otomatis kalau dihitung dengan 2015 tidak akan mengalami penurunan signifikan. Betul. Nah ini adalah prinsip salah satu perpajakannya masuk nih. Ya, mensubstitusi dari potensial loss tadi ya. Oke. Baik, kita masih punya beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali.